Penangkapan Marimutu Sinivasan, bos Tex Macho Group, di perbatasan negara pada Minggu, 8 September 2024, Marimutu Sinivasan, bos Tex Macho Group, ditangkap oleh petugas imigrasi di Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Entikong. Penangkapan ini terjadi ketika Marimutu hendak kabur ke Malaysia menggunakan kendaraan. Paspor milik Marimutu langsung ditahan oleh petugas. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmi Karim, membenarkan penangkapan Marimutu dan menjelaskan bahwa petugas menciduknya saat hendak kabur ke luar negeri. Iya, paspor ditahan. Ada yang mengantar menggunakan kendaraan, kata Silmi. Setelah ditangkap, Marimutu dicegah ke luar negeri dan paspornya ditahan. Imigrasi menyerahkan Marimutu ke Satgas BLB untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Ditahan paspornya untuk selanjutnya Satgas BLB lah yang berurusan dengan yang bersangkutan, ujar Silmi. Latar belakang kasus BLB ini bermula pada tahun 1998 ketika grup Tex Macho meminjam uang ke berbagai bank, mulai dari bank BUMN hingga swasta. Kemudian, bank-bank tersebut dibailut atau ditalangi oleh pemerintah pada saat terjadi krisis dan penutupan bank. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pernah menjelaskan bahwa pinjaman yang tercatat dari grup Tex Macho untuk divisi engineering mencapai 8,08 triliun rupiah dan 1,24 juta dolar Amerika. Kemudian, untuk divisi tekstilnya ada pinjaman sebesar 5,28 triliun rupiah dan 256,59 ribu dolar Amerika. Belum lagi ditambah pinjaman dalam bentuk mata uang lainnya. Utang tersebut dalam status macet pada saat terjadi krisis sehingga pada saat bank-bank tersebut dilakukan bailout oleh pemerintah, hak tagih dari bank-bank yang sudah diambil alih oleh pemerintah dialihkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Proses restructuring agreement dalam prosesnya, grup Tex Macho telah melakukan agreement atau persetujuan dengan pemerintah mengenai Master of Restructuring Agreement. Itu ditandatangani sendiri oleh pemilik Tex Macho. Dalam hal itu, telah setuju bahwa utang dari 23 operating company grup Tex Macho akan direstrukturisasi dan dialihkan pada 2 holding company yang ditunjuk oleh pemiliknya, yaitu PT Jaya Perkasa Engineering dan PT Bina Prima Perdana. Kegagalan membayar utang sayangnya, grup Tex Macho gagal membayar kupon exchangeable bond yang diterbitkan pada tahun 2004. Dengan demikian, pada dasarnya grup Tex Macho tidak pernah membayar kupon dari utang yang sudah dikonversi menjadi exchangeable bond tersebut. Pada tahun 2005, pemilik grup Tex Macho mengakui utangnya kepada pemerintah melalui Akta Kesanggupan nomor 51, di mana pemilik menyampaikan bahwa hak tagih pemerintah kepada Tex Macho sebesar 29 triliun rupiah berikut jaminannya. Mereka menjanjikan akan membayar utangnya kepada pemerintah melalui operating company dan holding company yang dianggap masih baik, termasuk untuk membayar letter of credit, LC, yang kala itu diterbitkan pemerintah untuk membantu perusahaan tetap beroperasi. Kegagalan membayar utang lagi namun, grup Tex Macho kembali gagal membayar utangnya kepada pemerintah. Bahkan dalam berbagai publikasi di media massa, pemilik grup Tex Macho mengatakan utangnya ke pemerintah hanya 8 triliun rupiah. Padahal akta kesanggupannya sudah menyebutkan memiliki utang 29 triliun rupiah plus 80,5 juta dolar Amerika atas LOC yang diterbitkan, namun tidak dibayarkan juga. Eksekusi aset grup Tex Macho. Pemerintah melakukan eksekusi terhadap aset grup Tex Macho yang menurut Sri Mulyani selama lebih dari 20 tahun diberikan ruang dan waktu, kesempatan, dukungan dengan memberikan LC jaminan hingga jaminannya itu terambil. Aset yang disita berupa lahan seluas 4.794.202 meter persegi. Dengan demikian, penangkapan Marimutu Sinivasan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kegagalan membayar utang dan akan melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang tidak mau membayar utangnya.